Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal ASN, khususnya P3K kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Langsung saja soal yang pertama, seorang ibu hamil grafida 1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing dan nyeri kepala. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah ibu 140/90, nadi 80, pernapasan 100 kali per menit, protein urin positif. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Eklamsi, B. Hipertensi, C. Hipertensi gravidarum, D. Preeklamsi berat, dan E. Preeklamsi ringan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Preeklamsi ringan. Berikut adalah klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Untuk mempermudah teman-teman kalau ingin mengetahui atau membedakan kira-kira ini pasien mengalami preeklamsi ringan atau preeklamsi berat ataukah dia eklamsi, itu kalau saya lihatnya ditandai oleh tekanan darah pasien, di mana pada preeklamsi berat itu tekanan darah pasien 160 ke atas untuk sistolnya. Namun kalau di bawah daripada itu, pasien tersebut dikatakan preeklamsi ringan. Lanjut soal nomor 2, seorang ibu hamil usia 32 tahun, grafida 1P0A0, hamil 29 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mengeluarkan darah yang banyak dari jalan lahir, berwarna merah segar, tidak disertai nyeri perut, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80, pernapasan 17 kali per menit, keadaan ibu lemah, pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio plasenta, B. Ruptur plasenta, C. Plasenta previa, D. Retesio plasenta, dan E. Abortus. Baik, langsung saja untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu definisi dari masing-masing option. Di sini kita lihat option A, solusio plasenta. Solusio plasenta adalah pelepasan plasenta dari tempat implantasi normalnya di rahim sebelum kelahiran dan merupakan salah satu penyebab perdarahan ibu hamil pada trimester ketiga yang terkait dengan kematian ibu dan janin. Solusio plasenta ini ditandai oleh bercak-bercak darah yang keluar dari jalan lahir seperti coklat kehitam-hitaman dan disertai oleh nyeri perut. Lanjut option B, ruptur plasenta. Ruptur dalam dunia kesehatan disebut robekan, sedangkan plasenta itu adalah ari-ari. Kan tetapi di dunia kebidanan tuh nggak ada yang namanya ruptur plasenta, yang ada itu ruptur uteri. Lanjut yang C, plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Biasanya tanda dan gejala dari plasenta previa ini adalah keluar darah segar dari jalan lahir dalam jumlah yang banyak dan tidak disertai nyeri perut. Lanjut, retensio plasenta adalah kondisi tidak keluarnya plasenta dalam waktu 30 menit setelah melahirkan bayi. Selanjutnya abortus. Abortus adalah keguguran yang dialami seorang wanita sebelum minggu ke-20 yang dapat menyakitkan secara fisik maupun emosional. Jadi berdasarkan soal yang di atas, diketahui permasalahan ibu adalah keluar darah merah segar yang banyak dari jalan lahir dan tidak disertai menyeri. Hal itu merupakan ciri-ciri dari plasenta previa. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Lanjut soal nomor 3. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di rumahnya, Nyonya Rasmi mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 160/100, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, dan DJJ irregular. TFU 3 jari di bawah PX, presentasi kepala, punggung kanan, dan odem pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas?
A. Eklamsi, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, E. Hiperemesis gravidarum. Ya, soal ini bentuknya sama seperti soal nomor 1 tadi ya, mengenai eklamsi dan preeklamsi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa preeklamsi itu kan dibagi hanya dua, yaitu preeklamsi berat dan preeklamsi ringan. Jadi sudah jelas di sini ya bahwa option D itu salah. Kita eliminasi ya. Kemudian di soal juga tidak terdapat tanda-tanda mual muntah atau yang mengarah pada hiperemesis gravidarum. Jadi untuk option E juga kita eliminasi. Tinggal option A, B, dan C. Untuk menentukan jawabannya yang tepat, kita harus melihat kata kunci yang terdapat di dalam soal. Kata kunci yang kita bisa lihat di dalam soal ini adalah Nyonya Rasmi mengalami kejang-kejang. Kemudian tekanan darah Nyonya Rasmi 160/100. Sehingga sangat tidak mungkin kalau hal ini dikatakan preeklamsi ya, baik itu berat ataupun ringan. Karena kalau pasien sudah mengalami kejang-kejang, sudah dipastikan bahwa pasien ini mengalami eklamsia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, eklamsia. Soal nomor 4. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya. Pasien dalam keadaan tidak sadar. Saat di rumah, Nyonya Rasmi mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapati tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TFU 3 jari di bawah PX, persentase kepala, protein urin positif 3, dan odem pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah tindakan yang harus diambil oleh bidan? A. Kolaborasi dengan dokter, B. Lakukan pemantauan, C. Pemberian MGSO4 dan rujuk, D. Lakukan operasi darurat, dan E. Cek protein urin. Oke, soal nomor 4 ini sama seperti soal nomor 3 ya. Hanya saja yang membedakannya adalah pertanyaan di mana soal nomor 4 ini yang ditanyakan tindakan yang harus diambil oleh bidan. Langsung saja kita lihat kata kunci yang terdapat dalam soal, di mana kata kuncinya yaitu kejang-kejang yang dialami oleh ibu, dan posisi ibu dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah ibu tinggi yaitu 160/100, protein urin positif 3. Itu artinya ibu mengalami eklamsi. Jika kondisinya sudah seperti ini, maka bidan dianjurkan untuk berkolaborasi dengan dokter. Hal itu dilakukan jika pasien berada di rumah sakit. Nah, di sini kita lihat bahwa pasien berkunjung ke puskesmas diantar oleh keluarganya. Jadi tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan adalah memberikan MGSO4 dan lakukan rujukan. Karena yang merupakan wewenang bidan adalah melakukan pertolongan persalinan secara normal atau fisiologis. Jika persalinan sudah mengarah pada patologis, maka lakukan rujukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, pemberian MGSO4 dan rujuk. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.